Ini paling sering didapatkan ya, dan kompetensinya 4 bagi calon dokter umum ya. 4. Jadi adik-adik harus bisa menganalisis, mendiagnosis keputihan, penyebabnya apa, sampai kemudian memberikan terapi. Kemudian kelainan-kelainan ginekologi, apakah itu misalnya infeksi, penyakit radang panggul, ini juga kompetensinya 3-4. Jadi adik-adik perlu memahami infeksi pada organ reproduksi, jadi penyakit radang panggul. Jadi bisa mendiagnosis dan bisa mengelola menata laksana penyakitnya. Cacat kondinikal akan dibicarakan beberapa yang sering akan ditemui. Kemudian tumor-tumor ginekologis ya, akan diberikan tentang tumor ginekologis yang jinak, tentu yang sering ya, didapatkan ya, mungkin kompetensinya ini antara 2 dan 3 ya, sering 2 ya, misalnya mioma uteri, sistoma ovarii ya, kemudian mungkin Bartholin cyst ya, kiste Bartholin, kemudian kanker ya, keganasan misalnya yang sering didapatkan keganasan serviks ya, kanker serviks ya, meskipun ini 2, tapi paling tidak yang penting nanti pada keganasan serviks, bagaimana adik bisa melakukan screening terhadap keganasan serviks. Nah ini topik-topik di bidang ginekologi ya. Nah kemudian juga perdarahan uterus abnormal. Ya ini yang tadi sudah saya sebutkan ya, ini yang berhubungan dengan kelainan metabolisme dan hormonal, perdarahan uterus abnormal. Jadi wanita ya kan mengalami perdarahan normalnya setelah umur 12 tahun ya bervariasi 12, 11 jadi menarche-nya itu tiap bulan dia akan mengeluarkan darah haid. Jadi dia akan mengalami perdarahan setiap bulan. Yang biasanya berlangsung yang normal itu 22 hari, siklusnya sampai 35 hari. Ya. Nah, kalau di luar itu dia mengeluarkan darah itu sudah tidak abnormal, mungkin ada sesuatu gangguan. Atau perdarahan yang berlangsung harus 7 hari lamanya kemudian bersih atau stop, tapi kemudian memanjang lagi ya, sampai 2 minggu. Nah tentu ini menjadi perdarahan uterus yang abnormal. Itu nanti akan dibicarakan juga. Kemudian tentang menopause dan perimenopause syndrome ya. Jadi wanita pada umur di atas 45 tahun ya sampai 50 ya akan mengalami gejala-gejala perimenopause sebelum mengalami menopause, yaitu haidnya terhenti jadi tidak mengalami perdarahan ya. Menopause itu di mana seorang wanita ya yang usianya sudah menginjak usia menopause kira-kira antara di atas 45 satu tahun berturut-turut tidak mengalami menstruasi, kita sebut dengan menopause. Nah, kemudian juga dibicarakan tentang infertilitas. Infertilitas itu adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri tidak berhasil memperoleh keturunan. Jadi sudah kawin, jadi batasannya ya kita nanti akan diberikan di kuliah. Infertilitas itu satu pasangan ya yang nikah ya kawin selama 1 tahun, hidup bersama tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi tidak berhasil hamil, tidak berhasil memperoleh keturunan, itu kita sebut dengan menopause. Kalau 6 bulan kawin belum hamil ya itu belum namanya menopause. Tapi kalau sudah 1 tahun hidup bersama, jangan 1 tahun tidak hidup bersama ya pasti tidak bisa hamil kan. Jadi kalau 1 tahun hidup bersama tanpa menggunakan kontrasepsi dan tidak bisa hamil kita sebut dengan infertilitas. Nanti mungkin ini sepintas ya sebagai dokter umum tentu harus bisa juga menjelaskan kenapa suatu pasangan tidak bisa mendapat keturunan. Nah, kemudian yang karena kita di daerah pariwisata, tentu nanti akan kita berikan juga penyakit-penyakit obstetri dan ginekologi yang di lingkungan pariwisata, ya. Kemudian fit to fly, jadi pada ibu hamil. Jadi sering ada pertanyaan kalau ibu hamil mau bepergian, terutama dengan pesawat, akan datang kepada dokter. Pak dokter, ini saya boleh enggak naik pesawat? Atau
dokter akan memberikan keterangan ya tentang kehamilannya. Jadi kita harus bisa memberikan. Nanti akan diberikan juga kuliah tentang penyakit obstetri dan ginekologi di lingkungan pariwisata serta bagaimana fit to fly pada ibu hamil. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu apa aktivitas pembelajaran apa yang nanti adik-adik dapatkan? Sebelumnya juga hampir sama mungkin ya, polanya sama. Jadi semua aktivitas pembelajaran ini tujuannya bagaimana adik-adik nanti kompeten di bidang untuk menangani kasus-kasus obstetri dan ginekologi. Berbagai cara kita gunakan, tujuannya untuk adik-adik bisa memahami blok ini. Misalnya tentang tutorial, ya tutorial biasanya dibimbing oleh seorang dosen tutor, dibimbing oleh seorang ketua kelompok, ya dilakukan diskusi kelompok. Ini SGD ya, Dek ya, SGD. Jadi diharapkan nanti pemicu dibahas di dalam SGD, ya, kemudian dibahas lagi nanti di dalam sidang-sidang pleno. Jadi ada 4 pemicu nanti ya, mungkin pemicunya dipahami, kemudian tutorial atau SGD itu seperti biasa tentu dengan 7 jam ya. Pertama mencari istilah-istilah dulu, kemudian mencari masalahnya, kemudian belajar mandiri, mendiskusikan, mengambil kesimpulan dari apa yang sudah didapatkan dari kasus pemicu. Kemudian pembelajaran mandiri. Nah, yang penting, yang utama sebenarnya aktivitas pembelajaran di blok ini adalah tutorial dan pembelajaran mandiri. Ini yang utama. Ya. Jadi adik-adik bahan-bahan sumber-sumber pembelajaran sudah diberitahu, ya, sudah diberikan konsep-konsep dasarnya. Diharapkan nanti banyak belajar mandiri. Dan sumber-sumber sudah disediakan, perpustakaan ada, kemudian e-lib ada, ya, sumber e-learning ada, ya, jadi semua hal sudah disiapkan, ya, dan biayanya tentu untuk menyiapkan ini tidak banyak. Yang saya tahu bagaimana harus clinical key itu, ya, fakultas harus berlangganan, misalnya harus membayar tiap bulan 200 juta, ini sayang kalau tidak dimanfaatkan, ya. Itu clinical key itu ratusan juta biayanya. Jadi adik-adik bisa mengakses sumber pembelajaran, ya, apakah itu textbook atau jurnal dari sumber yang disiapkan di clinical key, ya, dan sumber-sumber yang lain di e-library, ya. Nah, mohon juga nanti ya untuk mencari tugas-tugasnya menggunakan sumber-sumber ini. Ya, kunjungi e-lib-nya karena kunjungan ke e-lib nanti akan berhubungan juga dengan hasil akreditasi yang akan kita dapatkan. Makin sering dikunjungi perpustakaannya tentu akan mendapatkan poin yang lebih besar. Ya, jadi dan pembelajaran mandiri ini merupakan langkah ke-6 dari 7 jam, ya. Jadi membaca dulu, kemudian berdebat dengan teman-teman, kemudian mengambil kesimpulan, ya, difasilitasi oleh dosen. Kalau belum mendapatkan keputusan, nanti dibicarakan di pleno lagi. Nah, pelajaran aktivitas pembelajaran yang lain adalah kuliah interaktif, ya, seperti ini, ya. Jadi kuliah interaktif seperti yang sekarang ini. Ya. Dan kuliahnya 50 menit, ya, ada 17 mata kuliah, ya. Kemudian setelah itu ada pleno, ya, setelah 4 kuliah diberikan, mungkin ada pleno, jadi untuk memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas dari kuliah yang sudah diberikan dan dari SGD yang sudah diselenggarakan dengan pemicu yang sudah diberikan. Jadi nanti pada pleno adik-adik bisa menanyakan, jadi masing-masing kelompok mempersiapkan. Nah, tentu pleno ini akan menjadi efektif kalau adik-adik mempersiapkan dengan baik, ya. Ya, tidak jarang pernah kita hadir dalam pleno, ya tidak ada yang bertanya, tidak ada masalah, ya, kita tidak tahu apakah mengerti atau tidak, ya. Ya, diharapkan semua aktif, ya, sehingga pada waktu pleno bisa kita bahas dengan para dosen, ya tentu para dosen juga tidak sempurna, ya, mungkin adik-adik bisa mengakses lebih
cepat, ya, lebih banyak, ya. Jadi kemampuan, karena dosen-dosennya kan sudah senior, ya, sudah agak gaptek, ya. Mungkin adik-adik yang lebih muda lebih bisa menelusuri sumber-sumber dengan lebih baik. Kemudian ada student project, ya. Ini tujuannya juga untuk meningkatkan pemahaman, ya, mahasiswa mengenai gangguan di bidang obstetri dan ginekologi. Jadi student project ini berupa journal reading, ya, dan artikel review baik obstetri maupun ginekologi. Ada 4 presentasi student project. Setelah kuliah ini mungkin nanti Dr. Citra akan memberikan lebih detail, ya, bagaimana penyelenggaraan student project, bagaimana pembagian kelompoknya, pembagian topiknya, bagaimana cara presentasinya, ya, nanti akan diberikan lebih detail. Nah, kemudian juga ada aktivitas pembelajaran praktikum, ya. Sesi praktikum dilakukan di ruang kuliah atau laboratorium, ya, sesuai dengan materi praktikum, ya. Ya. Jadi ada praktikum patologi klinik, ya. Ada praktikum misalnya patologi klinik bagaimana membaca analisa semen, ya. Kemudian bagaimana memeriksa duh vagina, ya. Kemudian praktikum obstetri dan ginekologi, obstetri misalnya bagaimana melakukan asuhan antenatal, melakukan pemeriksaan pasien-pasien obstetri, ya. Kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan ginekologi, ya, misalnya bagaimana melakukan pemeriksaan in speculo, jadi memeriksa ke dalam vagina itu menerawang ke vagina, ya, gimana caranya memasukkan alat, apa yang harus dicari, ya. Nah, itu ada praktikumnya. Kemudian praktikum patologi anatomi, ya, berhubungan bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda kehamilan secara histologis, kemudian gangguan-gangguan misalnya myomauteri, bagaimana penampakannya di bawah mikroskop, ya, kista ovarium misalnya bagaimana penampakannya, kemudian kista kanker ganas serviks, ya, bagaimana gambarannya di bawah mikroskop, itu patologi anatomi, nanti akan banyak hal. Kemudian ada praktikum obstetri dan ginekologi berhubungan dengan persalinan juga, ya. Ini ada praktikumnya. Kemudian aktivitas pembelajaran video session, ya, tadi sudah disampaikan. Video session berupa penayangan video bersama narasumber, ya, kemudian didiskusikan, adik-adik melihat, kita lihat video yang berjalan, mudah-mudahan nanti videonya baik, ya. Kemudian artinya tidak terputus, tidak macet, ya, bisa kita lihat dengan baik dan nanti kita diskusikan. Biasanya berhubungan dengan persalinan, ya. Kemudian ada topik video session nanti tentang IVA, ya, tentang inspeksi visual acetic acid, ya, jadi dan pap smear. Kemudian ada interactive learning, ya, terutama nanti membahas obat-obatan di bidang obstetri dan ginekologi dan infeksi-infeksi di bidang infeksi pada kehamilan. Kemudian e-learning, ya, e-learning itu ini harus bagaimana kita manfaatkan ke IT, ya, untuk pembelajaran. Nah, di masa pandemi ini, adik-adik sekalian, ya, kuliah kita tidak tatap muka, praktikum juga tidak muka, banyak digunakan online, ya, jadi online. Tentu online tidak bisa, ya, memuaskan seperti offline, ya, jadi pasti ada kekurangan, ya. Tidak bisa melihat langsung, ya. Ya, kalau praktikum langsung mungkin lebih lebih masuk, ya, lebih mengena, ya. Jadi di masa pandemi ini hampir semua sistem pembelajaran akan dilakukan secara daring, ya, yang menggunakan Zoom seperti sekarang ini. Nah, keterampilan klinik berupa keterampilan nanti, ya, diberikan di gedung keterampilan klinik di lab skill, ya. Nanti ada kuliah pengantar seperti blok-blok yang lain, ya. Ada keterampilan klinik terbimbing, belajar mandiri, dan ada responsi. Ya. Nah, kemudian tentu
untuk bisa memahami blok obstetri dan ginekologi ini ya, adik-adik harus juga memahami ilmu-ilmu yang lain ya, biasanya ilmu histologi, anatomi, biokimia ya, juga blok-blok yang lain juga berperan, blok komunikasi, blok profesional. Jadi itu ada kaitan juga ya. Tetap. Nah, kemudian penilaian ya. Penilaian tentu mencakup 3 hal ya yang berhubungan dengan pengetahuan. Jadi bagaimana penguasaan ilmu obstetrik ginekologi adik-adik sekalian. Kemudian penilaian keterampilan, ya, kemudian penilaian sikap profesional. Jadi tetap 3 hal ini. Jadi knowledge, attitude, and practice. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Nah, materi yang diujikan untuk pengetahuan berasal dari kuliah, tutorial, dan praktikum. Ya, ujian blok merupakan ujian pengetahuan terdiri dari 100 soal pilihan. Ya, nanti tentu dari masing-masing topik kuliah ya diambil soal-soalnya ya. Jadi secara merata. Nah, soalnya adalah multiple choice question ya dan ujian dilaksanakan pada akhir blok. Biasanya bentuk soalnya adalah vignette ya. Bentuk soal yang menyerupai soal-soal, bahkan kalau sekarang adik-adik sudah di tingkat klinik, jadi soal-soalnya itu adalah soal-soal seperti soal-soal UKM PPD. Ya. Jadi seperti soal-soal UKM PPD. Jadi kita buat soalnya sedemikian rupa sehingga nanti adik-adik setelah tamat dokter mengikuti ujian nasional UKM PPD tidak terlalu sudah familiar dengan bentuk soal ini. Ya, sehingga hasilnya nanti akan makin baik. Nah, keterampilan dinilai dalam sesi keterampilan klinik, ya. Kemudian sikap profesional dinilai secara keseluruhan, jadi bagaimana sikap adik-adik di waktu praktikum, waktu keterampilan, yaitu jadi akan dinilai. Nah, prasyarat untuk mengikuti ujian blok, jadi untuk bisa mengikuti ujian, mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% dari seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi paling tidak harus hadir 75% dari kegiatan yang ada. Ya, penilaiannya mulai ujian blok, kemudian nilai sumatif ditentukan dengan proporsi ujian, di mana ujian blok, ya, ujian teorinya itu bobotnya 80%, jadi kemudian student project, video session, dan interactive learning itu 3%, small group discussion itu 2%, praktikum 5%, mini test 10%. Ini pembagian pembobotan soalnya. Jadi yang paling ini tentu ujian. Nah, yang lain-lain juga dinilai ya. Student project, ya, SGD juga dinilai, praktikum, mini test ada nanti setiap awal kuliah atau mini test itu juga sekitar 10% bobotnya. Nah, batas nilai kelulusan pada blok ini adalah 70 dari skala 100. Jadi kalau betul semua, betul baik semua 100, ya, nilainya 70. Jadi standar kelulusannya 70. Nah, dari 100 soal offset yang diujikan pada akhir blok, materi obstetrik itu ada 54, sedangkan materi ginekologi 46. Jadi 55% dan 45% ya. Ini materi yang jumlah soal-soalnya ya. Jadi ada 55 soal obstetrik dan 45 soal ginekologi. Ya, itu sepintas pengantar ya dari blok obstetri dan ginekologi ya secara singkat ya. Ya, tentu nanti ada hal-hal yang lebih detail bisa ditanyakan ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari blok ini yang akan diselenggarakan nantinya 1 bulan ke depan ini. Silakan adik-adik sekalian.
Halo? Halo? Ada pertanyaan? Bisa didengar ya suara saya? Bisa nih Kak Dokter. Bisa. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ini pengantar blog ya tentu ya, jadi mungkin memberi gambaran bagaimana nanti blog ini berlangsung. Nanti ada yang agak ini student project, nanti kan ada habis ini kuliahnya Dr. Citra yang memberikan tentang student project. Secara teknis mungkin nanti bisa ditanyakan juga kepada Dr. Citra nanti kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti Dr. Citra lebih detail tahu tentang bagaimana penyelenggaraan blog ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ya. Dokter, saya ada pertanyaan nih Dokter. Ya, baik silakan. Apakah ada kegiatan online yang akan offline yang akan diselenggarakan semasa pelaksanaan blog niki Dokter? Kegiatan offline ya ini yang saya juga ini nanti sama Dr. Citra nih, ya nanti ada. Tapi hampir sebagian besar kita laksanakan secara daring, ya sebagian besar daring ya. Seperti mini test gitu atau ujian gitu napi. Nah, ini dan nanti Dr. Citra teknisnya ya. Ujian juga mungkin nanti ini lewat daring juga. Ya. Kan sudah yang seperti blog-blog yang lain deh ya. Yang lain ya. Ada lagi pertanyaan? Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, silakan. Saya ikut juga di sini, Dok. Saya Dokter Citra, Dok. Oh, dokter. Selamat pagi, Dokter Citra. Aduh, saya kira masih. Maaf, tadi ya, terima kasih, Mas. Ya. Mungkin langsung tiang terima kasih, Dokter. Ini silakan Dokter Citra ya, biar nanti kan ditanya lagi. Ya, takutnya nanti adik-adiknya lupa pas 30, Dok. Silakan Dokter Citra, kesempatan Dokter. Terima kasih Dokter Suryanto. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan untuk offline ya. Jadi kita kan 1 bulan ya untuk Objin ini. Jadi kita juga tidak tahu pandemi kapan berakhir ya. Jadi untuk dari jadwal kemudian pembelajaran itu disiapkan untuk offline dan online seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan semisalnya pandemi selesai pada pertengahan blok ataupun blok masih berjalan, kita langsung bisa offline ya. Maka dari itu jadwalnya dibuat seperti itu ya. Adik bisa lihat nggak yang di ini terbimbing 2 dan 3 untuk keterampilan klinik 2 dan 3 itu kan dibagi-bagi ada yang A, B, seperti itu ya. Nah itu mengantisipasi kemungkinan untuk offline ya. Jadi misalnya pandemi selesai, blok sedang berjalan, mungkin kita akan langsung offline ya. Cuman menurut saya sih dalam sebulan ini kemungkinan tidak akan selesai lebih cepat ya. Kemungkinan juga blok selesai baru akan selesai pandeminya ya. Jadi kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu kita seluruh blok Objin itu akan online semua ya. Baik itu mini tes, keterampilan klinik ya. Namun jangan khawatir untuk keterampilan klinik ini kan di Objin sebaiknya ini ya langsung tatap muka. Nanti akan ada lagi pada saat pandemi selesai akan ada lagi skill Objin ya. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira jelas tadi Angga Manik ya yang bertanya ya. Artinya untuk teman-teman yang di luar daerah sebaiknya datang lagi ke Bali seperti ini kan ya Dokter? Oh, kan tidak secepat itu sih, Dek. Pasti ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Dan kita juga tidak misalnya hari ini pandemi selesai besok bloknya langsung offline enggak ya. Pasti kita akan mengantisipasi hal tersebut ya. Jadi ada yang masih di luar Bali ataupun di mana seperti itu ya. Masih enggak akan mendadak kok. Enggak mendadak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Artinya nih Kak Dokter, untuk mini tesnya tetap digabung tapi per minggu. Ya, mini tes tetap digabung adik-adik. Jadi, nah itu dia alasan prodi sih. Karena kan mini tes di blok lain juga dilaksanakan ya. Jadi berbenturan sehingga untuk mengefisiensinya
Jadi 1 mini tes 2 kali, 2 mini tes. 1 kali kegiatan mini tes itu 2 mini tes, seperti itu. Ya, mohon dimaklumi ya. Jadi saya juga sudah mendiskusikan jadwal berkali-kali, makanya jadwalnya ada yang edit 1, edit 2 seperti itu ya. Jadi memang sudah pakem seperti itu karena kan jadwal online itu tidak bisa seluas waktu kita offline ya. Jadi terbatas sehingga mini tesnya digabung seperti itu. Jadi 2 kali mini tes ya. Oh, artinya sekali mini tes nih terdapat 20 soal dan kita harus membaca sekitar 10 slide nih kan, dokter. Ya. Jadi disesuaikan untuk 2 mini tes ya. Tapi nanti waktunya akan diperpanjang kok, Dek. Enggak sama dengan 1 kali mini tes ya. Jadi disesuaikan dengan waktunya seperti itu. Mungkin saya rangkum lagi untuk mini tesnya supaya tidak salah persepsinya, dokter. Nih artinya nanti mini tes 1 dan 2 digabung di mini tes 2 pada hari yang sama, dilakukan bisa offline atau online, tergantung nanti situasi. Iya, tergantung paling situasi. dari 20 soal. Untuk alasannya karena sudah ditetapkan oleh Prodi, gitu kan dokter? Iya. Karena itu sudah tergantung. Blok lain juga mini tes, kemungkinan SDM juga terbatas ya seperti itu. Dan kita juga menggunakan SCB pada saat mini tes. Nah, itu mungkin ke alasan dari Prodi ya untuk menggabungkannya ya. Kalau untuk offline menurut saya sih tidak ya kayaknya, Dek ya, karena kan angka di Bali masih sangat tinggi ya. Kemungkinan besar sih belum selesai atau kapan itu baru selesai pandeminya. Tapi blok ini jadwal maupun semua materi itu sudah disiapkan untuk offline maupun online ya. Oke, seperti itu. Niki ada pertanyaan lagi dari teman-teman saya. Oke. Untuk responsnya, apakah akan buat video lagi seperti skill-skill sebelumnya, tapi seperti psikiatri Nika akan tanya jawab langsung? Interaksi. Oke, kalau untuk skill itu adik-adik nanti akan dibagi ya dalam satu kelompok instruktur itu akan dibagi jadi satu kelompok kecil itu ada 3 orang ya. Nanti satu kelompok kecil itu akan mencari video yang sesuai dengan checklist. Mencari video ya, karena kan tidak mungkin ya kalian membuat ini ya video objin ya, apalagi kalau persalinan normal seperti itu, kemudian abses kelenjar Bartholin ya, itu sangat susah ya adik-adik ya. Jadi kemarin saat rapat penyamaan itu kita sepakati bahwa dalam satu kelompok instruktur itu nanti akan dibagi kelompok kecil lagi. Nah, kelompok kecil itu nanti akan mencari video yang sesuai checklist ya. Nah, nanti pada saat responsi itu akan didiskusikan semua orang di dalam satu kelompok instruktur itu harus menanggapi video tersebut. Seperti itu ya. Karena sangat sulit ya kayaknya adik-adik untuk membuat video di rumah ya terkait objin ya. Tapi tidak usah khawatir, nanti selesai pandemi kita akan tatap muka untuk skill objin ya. Seperti itu. Ada lagi Angga? Ini dari saya sekian sih dokter. Mungkin dari teman-teman lain supaya tidak bingung di blog ini, ayo sekarang bisa ditanyakan. Ya online ini memang membingungkan ya adik-adik ya. Jadi semua serba virtual ya. Apalagi keterampilan klinisnya sangat kompleks ya kalau objin ya. Benar-benar harus tatap muka, kemudian mempraktekkan langsung di manekin ya. Jadi akan agak sulit nanti pada saat keterampilan klinik. Selamat siang dokter. Silakan. Baik, untuk teknis penilaian mini tesnya itu bagaimana ya dok? Apa tetap pembaginya 4 atau pembaginya 2? Oh, untuk penilaiannya nanti saya tanyakan asesmen ya. Tapi seharusnya sih tetap dibagi 4 ya. Mini tes 1 berapa nilainya, mini tes 2, 3, dan 4 ya. Itu hanya waktunya saja yang digabung, Dek. Jadi waktunya saja yang digabung ya karena sistemnya ini ya. Sistem dan SDM tidak memungkinkan kita untuk 4 mini tes ya.
Jadi mohon dimaklumi terlebih dahulu ya adik-adik ya. Oke, Wira tadi ya yang nanya. Oke, silakan. Ada lagi? Wira Kusuma? Saya mau bertanya. Sudah, oke. Saya mau tanya dokter. Ada. Ya, silakan. Untuk mini tesnya kan tuh digabung tuh 20 soal sebenarnya atau 10 untuk mini tesnya kan digabung tuh 2 kali. Suaranya kecil ya, Dik ya. Bisa untuk mini tesnya itu kan digabung mini tesnya tuh. Cuma 2 itu jumlah soalnya digabung sekalian jadi 20 soal atau 10 2 kali mini. Terakhir sih dari asesmen dibilang digabung ya, tetap 1 mini tes 10 soal tetap. Jadi kalau 2 ya 20 ya. Atau nanti saya ini lagi ya tanyakan kepada asesmen seperti apa, karena terakhir kemarin sih dibilang seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan ya adik-adik ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari saya, Dok. Ya, silakan. Untuk skillnya kan setelah pandemi akan diadakan lagi. Misalnya jika setelah blok selesai sampai akhir blok semester 7 ini, belum selesai pandeminya, bagaimana nih, Dok? Nah, itu juga ya kita takutkan ya. Takutnya pas kalian sudah koas juga baru selesai pandeminya ya. Jadi itu dah hal-hal yang tidak bisa kita kita ukur ya. Jadi terakhir sih skill memberikan janji bahwa keterampilan klinik yang kompleks seperti Objin ini akan diulang lagi nanti seperti itu. Nah, untuk penjadwalan itu nanti kan akan diserahkan kepada unit skill dan prodi. Jadi nanti akan dibicarakan kembali adik-adik ya. Tapi akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak benturan nanti dengan blok yang lain mungkin nanti, ataupun kalian sudah koas nanti ya. Jadi akan diatur kok. Tidak akan multitasking ya. Oh, gitu. Semestinya dari saya gitu. Akan tetap dilakukan karena ini ya tetap dilakukan. Akan ada OSCE soalnya nih, Dok. Iya. Saya bingung gini, Pak. Oke. Terima kasih, Dokter. Pasti akan dilakukan lagi kok ya. Adik ngos-ngosan sekali itu bicara. Kenapa itu? Nggak jadi masalah? Gimana, Dok? Ya, enggak. Gimana, Dok? Ngos-ngosan sekali bicaranya. Ada masalah di situ enggak ya? Ya, udah. Ya, jadi itu ya berdoa aja sih semoga pandemi selesai. Sebenarnya sih tergantung dari pandemi ya adik-adik ya. Sedangkan kita juga butuh ilmu pengetahuan, terutama keterampilan klinik yang kompleks seperti ini ya. Dan memang harus touch langsung ke manekin ya minimal walaupun nggak ke pasien. Ya, harap dimaklumi dulu ya adik-adik ya. Yang penting adalah sehat terlebih dahulu ya sekarang ya. Oke, ada lagi? Saya, Dok, mau lanjutin pertanyaan yang tadi, Dok. Untuk tadi kan ditanya untuk skillnya, teknis penilaian skillnya bagaimana nih, Dok? Kalau dengan video itu? Sama seperti waktu penilaian skill offline adik-adik. Jadi dinilai kedisiplinan, kemudian cara adik-adik. Kalau misalnya offline kan cara adik-adik melakukan prosedur. Kalau misalnya nanti video itu berarti cara adik-adik menjelaskan video tersebut, kemudian mendiskusikan untuk keaktifannya seperti itu ya. Sama penilaiannya kok, kedisiplinan, kemudian prosedur. Ya, prosedur itu diganti dengan ini penalaran adik-adik terhadap video tersebut ya. Kemudian ya hasilnya seperti itu. Nah, jadi untuk penilaiannya kan satu kelompok itu 3 orang mungkin ya, tergantung daripada satu grup itu ya, apakah 10 atau 9. Mungkin kalau 9 bisa 3-3-3 ya. Kalau misalnya bersepuluh kan ada 3-3-4. Nah, itu dalam satu kelompok kecil itu ya sama ya.
semuanya akan memberikan nalar terhadap video itu dan penilaiannya juga nanti akan satu orang ya. Jadi setiap orang harus menalar dari video tersebut. Seperti itu adik-adik. Ada lagi? Jelas ya? Angga ya tadi nanya ya? Wira, Dokter. Jadinya seperti SP ini kan Dok ya, kita menjelaskan video nanti jadinya dinilai dari bagaimana kita menjelaskan suatu videonya ini kan. Ya. Hanya videonya saja yang sama di satu kelompok kecil tersebut, tapi untuk penalarannya itu tergantung masing-masing dari adik-adik ya. Baik, Dokter. Nah, mungkin kira-kira dari adik-adik ada usul nggak kira-kira untuk skillnya? Rasanya akan susah ya di rumah untuk membuat video ya? Iya Dok, susah Dok. Ya. Oke, sudah sepakat berarti. Oke, ada lagi? Iya Dokter. Ada lagi yang bertanya? Kira-kira ada lagi? Mungkin nanti dilanjutkan pada saat ini ya, kuliah pengantar SP ya adik-adik ya. SP-nya langsung sekarang, Dokter Citra. Habis 9.30 nih ke Dokter. Link yang berbeda nih ke Dokter. Linknya beda nggih. Iya Dokter. Iya. Baik, ini Dokter Citra sudah kerja keras nih untuk bagaimana bisa pembelajaran obstetrik ginekologi bisa berlangsung ya, minimal sebagian besar materi bisa dipahami. Dan masalahnya di keterampilan, oke Dokter Citra. Ya, jadi Dokter. Terima kasih banyak udah ya, jadi adik-adik Dokter Citra betul-betul kerja keras ini ngatur blog sekarang ini. Iya Dok, serba online mantunya. Iya, semua online ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, kita tutup kuliah pengantar ini ya. Terima kasih Dokter Citra sudah menemani. Dan terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya ya. Kemudian kalau memang ada yang ditanyakan lagi, mungkin terutama kalau teknis mungkin banyak ke Dokter Citra nanti ya, bagaimana assessment, kemudian tentang SP-nya, pembagian kelompoknya, ya. Kemudian berhubungan dengan materi mungkin bisa ditanyakan ke saya dan yang lain-lain juga akan dengan senang hati bisa memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh adik-adik sekalian karena ini masa pandemi. Jadi rasanya sudah ada grup WA koordinasi itu ya, Dokter Citra? Iya, Dokter. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Dokter, maaf sebelumnya nih. Ya, silakan. Untuk absensi nih, mohon disepakati nih Dokter di di LMS di auto attendance-nya nih untuk yang interaktif 15 menit sebelumnya nih. Ya. Dokter Citra silakan ya. Iya Dokter, izin Dokter. Jadi kalau untuk kegiatan yang online via Zoom itu semuanya sebelum 15 menit sebelumnya. Tapi ya adik-adik di Objin ini sebagian besar semua menggunakan ini ya Zoom ya. Jadi dibiasakan saja sebelum 15 menit sebelum jadwal sudah ini attendance. Ya, kalau nggak salah hanya kuliahnya Dr. Rudi saja yang menggunakan PPT audio, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan berubah ya. Ya. Oke. Ya. Baik, Angga. Oke ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Citra. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Baik, kita akhiri kuliah ini. Selamat belajar, semoga sukses karena pengalaman blok obstetrik biasanya kelulusannya tinggi, Dr. Citra ya. Kelulusannya di atas, mudah-mudahan nanti. Asal jangan 100%, kalau 100% kita yang pusing juga. Ya, jadi mudah-mudahan yang lulus ya 80% gitu ya. Jadi ini sudah baik. Baik, kita akhiri kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Mari.